diidam-idamkan niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana saya nggak mau, karena saya nggak pernah kayak gini. Sampai dia tuh ada omongan gini, nggak apa-apa, kamu sekali-kali nggak, kalau ini nggak apa-apa. Terus saya bilang saya nggak mau, saya nggak pernah kayak gini, tapi saya dipaksa sampai saya tuh muntah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang viral banget, yang mana berbicara mengenai percabulan dalam dunia pendidikan, guys. Kenapa saya mengangkat kasus ini? Karena ternyata korbannya nggak sedikit. Korbannya banyak banget. Dan ini menimbulkan traumatis, dan bahkan ada beberapa yang memanfaatkan agama untuk bisa melakukan percabulan dalam dunia pendidikan. Mari kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi. Mari kita bahas. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk orang belajar menimba ilmu, dan jelas untuk orang itu bisa menggapai cita-citanya melalui dunia pendidikan ini. Karena jika seseorang tidak mengenyam pendidikan, maka dia akan ketinggalan di era yang benar-benar maju ini. Nah, dunia pendidikan ini jelas ada beragam macamnya ya. Ada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal itu seperti misalnya sekolah di SMA, SMP, SD, baik negeri maupun swasta. Tetapi non-formal bisa juga menjadi tempat yang mana mereka belajar. Seperti misalnya tempat les, tempat belajar yang lainnya. Dan juga itu juga merupakan dunia pendidikan. Tentunya harapan orang ketika mengenyam pendidikan ini supaya mereka dibekali dengan ilmu yang luar biasa banyak, dan juga dia dapat bekerja kemudian harinya. Tapi ternyata marak sekali kasus-kasus percabulan, kekerasan seksual, dan penyimpangan seksual dalam dunia pendidikan ini. Dan ini yang menjadi kekhawatiran tentunya bagi orang tua maupun siswa itu sendiri. Nah, akhir-akhir ini sempat heboh dengan masalah yang mana ada kasus percabulan yang dilakukan oleh anak seorang kiai yang ada di Jombang. Kasus ini udah lama banget, tetapi ternyata orang ini yang menjadi tersangka ini dilindungi oleh papanya dan juga oleh anggota pondok pesantrennya. Kasusnya adalah di mana dia melakukan percabulan terhadap santriwati yang ada dalam pondok pesantrennya. Dan kemudian kejadiannya itu benar-benar membuat banyak anak-anak santriwati itu kemudian trauma. Seperti pengakuan yang dilakukan oleh salah seorang santriwati ini. Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Karena sudah sekian lama, ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang, dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, Nah, kelakuan sengeri ini dilakukan
Tapi ternyata ketika polisi datang menjemput tersangka ini, papanya bilang jangan. Tolong jangan ditangkap. Tapi ya bersyukurnya sekarang sudah ditangkap karena menyerahkan diri kepada polisi. Tapi yang jelas ini ada aja pemanfaatan yang dilakukan oleh orang ini untuk dapat melakukan kekerasan seksual ini. Atau pemerkosaan atau percabulan yang dilakukan oleh dirinya. Dan kemudian ini menimbulkan traumatis kepada orang atau korbannya. Ya tentunya tersangka ini harus dihukum. Dan juga selain itu juga ada kasus juga yang sampai sekarang belum kelar. Predator-predator seksual seperti ini harusnya sudah ditangkap dengan bukti yang banyak. Tapi ada juga salah satu orang ini melakukan juga tindak kekerasan seksual dan juga percabulan kepada anak didiknya. Ada salah satu sekolah, yaitu sekolah Selamat Pagi. Sekolah yang ada di salah satu kota wisata Batu. Di mana di situ siswanya itu dihimpun dari berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke, dikumpulkan di situ untuk dididik dan juga di situ gratis free. Karena saya pernah datang berkunjung ke sekolah itu. Saya tidak habis pikir dan kaget ketika kasus ini terungkap. Ternyata ia melakukan tindak seperti itu sudah lama dan korbannya banyak sekali. Seperti pengakuan yang dilakukan oleh salah satu siswanya. Saya nggak mau karena saya nggak pernah kayak gini. Sampai dia tuh ada omongan, nggak apa-apa, kamu sekali-kali nggak apa-apa. Terus saya bilang saya nggak mau, saya nggak pernah kayak gini. Tapi saya dipaksa sampai saya tuh muntah. Terus habis itu masih dipaksa lagi untuk cium zakarnya gitu. Ya saya sudah bilang saya nggak mau, saya nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Koko ngajarin kamu kayak gitu. Jadi sampai itu bahkan ada saya tuh di kamarnya di kantor kampung kita itu juga dia itu sampingan sama kamar-kamar guru yang lain. Jika hal ini benar-benar terjadi, ini benar-benar mengerikan. Dan bahkan kabarnya sampai detik ini orangnya masih ada di luar dan tidak ditangkap. Bahkan ketika dalam pengadilan semua hal yang disampaikan itu bukti-bukti yang ada justru tidak memberatkan dia tapi meringankan dia. Dan saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Dan memang seharusnya kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sedemikian ini. Terutama kami juga akan memantau kenapa bisa hal ini terjadi tidak dihukum. Dan kita harus tahu bagaimana dunia pendidikan dipakai untuk melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan juga ruda paksa. Wadah pendidikan yang harusnya menjadi wajah di mana anak dididik untuk menjadi lebih baik, ternyata dunia pendidikan sudah dipakai untuk menghancurkan masa depan dari siswa itu. Dan ini menjadi masalah yang benar-benar bahaya. Saya saat ini berbicara mengenai kejadian-kejadian seperti ini tidak ada kecenderungan atau ingin memojokkan satu agama tertentu. Tidak. Karena kita tahu sendiri bahwa apa yang saya sampaikan tadi, sekolah Selamat Pagi pemimpinnya jelas tidak beragama muslim, non-muslim. Dan juga yang di pondok pesantren jelas dia beragama Islam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tokoh-tokoh agama banyak sekali yang jatuh ke dalam dosa seksual ini. Tidak ustadz, tidak hanya anak kiai, tidak hanya pendeta, pastor. Semua kalangan bisa jatuh ke dalam dosa ini. Dan inilah yang menjadi masalah ketika dunia pendidikan, agama kemudian ditunggangi dan dipakai untuk kepentingan predator-predator ini. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa tokoh-tokoh Alkitab ada juga yang pernah jatuh ke dalam dosa ini. Sebut saja Hofni dan Pinias. Mereka adalah seorang imam, tetapi mereka bahkan dikatakan dalam Alkitab, mereka melakukan kekerasan, mencuri juga kurban, bahkan meniduri perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan ini menodai, mencemari tempat yang kudus itu. Kita tahu juga Raja Daud bagaimana dia
melakukan hal yang tidak semestinya dengan mencuri istri dari Uria, Betseba, dan kemudian tidur dengan Betseba. Kejatuhan dalam dosa ini terjadi juga di dalam Alkitab. Sejarah mencatat dengan jelas bagaimana banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan yang jatuh ke dalam dosa seksual ini. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum? Dan apa yang seharusnya diterima oleh sang pelaku ini? Yang jelas saya lebih setuju ketika penegak hukum tidak tebang pilih. Ketika penegak hukum dia tidak berani menangkap pelaku pelecehan ini, tetapi dia justru menguntungkan si pelaku ini berbahaya. Harusnya tangkap, selidiki sampai tuntas, dan hukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang. Nah, kenapa seperti ini? Karena melihat bagaimana tetap lolos aja mereka pelaku ini. Seharusnya mereka ditangkap dan ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Sehingga korban merasa puas dan merasa dibela karena kejadian yang mereka alami. Bagaimana dengan pelaku? Menurut saya seorang pelaku harus menerima konsekuensi dari apa yang telah dia buat. Daud, dia menerima konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana hukuman disampaikan oleh Nabi Nathan, tapi kemudian dia terima dengan sepenuh hati. Ini adalah bukti dari mana seseorang ini bertobat ketika menerima konsekuensi yang dia harus terima. Berbeda dengan Hofni dan Phinehas, ditegur mereka tidak mau mendengar dan tidak mau berubah. Kemudian akhirnya Tuhan matikan mereka berdua. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kejadian itu bisa terjadi dalam semua kalangan. Tetapi bukan berarti itu dibiarkan. Tetapi harus ada pertobatan dan penegakan hukum. Tindakan demikian dilakukan oleh orang beragama apapun, itu tetaplah suatu kesalahan dan dosa. Lalu apa sih sebenarnya menurut Alkitab tentang hal ini? Dalam Matius pasal 5, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Di sini sudah diingatkan bagaimana jika mata dan tangan menyesatkan, potong, cungkilah. Tapi dalam arti bukan benar-benar dicungkil dan potong. Ini hanya sebuah kiasan untuk menekankan bagaimana harus ada komitmen yang dimiliki oleh seseorang itu. Ketika sudah mulai, apa hal tertentu yang membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa, cepat-cepat selesaikan itu dan komitmen untuk menjauhkan itu sejauh-jauhnya. Contohnya, si Julianto tadi, dia jatuh terus-menerus dalam dosa seksual dengan cara mencabuli siswanya. Caranya gimana? Menjauhlah dari tempat itu. Kurung dirimu, jauhi dari setiap korban yang bisa membuat kamu jatuh. Di mana tempatnya? Penjara. Kamu harus merelakan diri masuk ke dalam penjara untuk bisa membuat kamu jauh dari setiap orang yang bisa membuat kamu jatuh dalam dosa itu. Isi sekolah selamat pagi dengan orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam pendidikan tanpa mencari keuntungan pribadi, memuaskan dirinya. Sekolah itu sangat-sangat bagus. Saya pernah datang ke situ, saya terinspirasi dengan sekolah itu. Tetapi jauhi tempat itu supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa itu. Saya ingat Yusuf. Ketika Yusuf dia digoda terus-menerus oleh istri Potifar, diajak tidur terus-menerus oleh istri Potifar, yang dilakukan Yusuf lari dari tempat itu supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Percayalah kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kamu, mengampuni dosamu, dan juga percayalah pada Roh Kudus yang bisa mengubah hidupmu. Jika engkau tidak berubah para pelaku kekerasan seksual, maka Tuhan akan mempermalukan engkau dan Tuhan yang akan menghukum lebih daripada yang bisa dilakukan manusia.
Mari kita terus berdoa supaya agama tidak ditunggangi dengan hal-hal demikian, tapi biarlah agama menjadi murni dan juga pendidikan menjadi murni untuk visi dan misi yang seharusnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.